Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue ngejawab pertanyaan kalian tentang gunanya, pentingnya time frame dalam suatu aplikasi trading kripto, forex ya, entah itu saham, pokoknya aplikasi investasi yang ada time frame-nya. Nah, kalau kalian belum tahu time frame itu apa, contohnya seperti ini ya. Time frame itu kayak 1 jam, 4 jam, ada yang 15 menit. Ini tergantung aplikasinya ya. 1 day, ada yang daily dan lain-lain. Nah, nanti gue kasih tahu gambarannya di sini banyak nih. Nah, jadi gini guys, ketika kita membuka suatu aplikasi ya, pasti ada tuh aplikasi trading ya, kripto, entah itu saham ya. Itu ada di atas candle ya, atau candlestick yang merah, hijau, merah. Itu biasanya ada waktu ketika kita mencet waktunya itu bakalan berubah suatu candlestick marketnya. Nah, jadi singkatnya gini, kita ketika trading crypto itu mau tahu kan hari ini mau naik apa turun. Nah, cara yang mengetahui naik atau turun suatu market itu dari mana? Yaitu dari waktu tersebut, yaitu time frame. Nah, jadi time frame itu gunanya untuk mengetahui hari ini atau sebelumnya ya, sebelumnya, saat sebelumnya, hari ini dan memprediksi ke depannya. Ya, ngerti jadi gini dari sini kan? Jadi dari kita membaca sebelum market itu naik apa turun. Lalu hari ini dia mau marketnya sama apa enggak turun atau melanjutkan kenaikan. Dari situ kita bisa memprediksi arahnya kemana nih. Ya, ternyata sebelum hari ini nih, kita kemarin nih, ya 1 jam deh kita main di 1 jam ya. Kita klik 1 jam, ternyata di 1 jam itu sebelumnya tuh 1 jam ada market kuat penurunan ke bawah. Kita pindah lagi ke 4 jam, ternyata 4 jam juga turun juga. Berarti kita bisa memprediksi dalam 1 jam 4 jam ke depan itu bakalan ke bawah. Nah, dari sini tahu kan? Nah, kita membaca arah marketnya itu. Lalu ada lagi yang di market aset kripto atau forex ternyata dalam waktu 1 jam ada yang naik ke atas. Kita lihat 4 jamnya juga sama. Dia naik, tapi di 1 day-nya malah dia turun. Nah, ini beda nih. Kalau kayak gini berarti marketnya belum ada kepastian buat naik atau turun. Tapi kalau dalam trading singkat atau jangka pendek, ini menurut gua, ketika 1 jam 4 jam naik, tapi 1 day-nya enggak, itu berarti kalian bisa main atau trading di 1 jam atau 4 jam, jangan melebihi 4 jam. Karena udah melebihi 4 jam tersebut berarti market akan naik. Ibaratnya 1 jam 4 jam itu apa namanya? Kayak momen kalian untuk open posisi buy, tapi kalau lebih dari situ, ini yang profitnya sekitar 70%, ibaratnya gini ya, 1 jam 4 jam kan naik, dan kalian nemu sinyal kenaikan. Nah, dalam 1 jam 4 jam itu berarti sekitar presentasi profit kalian itu 80%, pasti profit, ya 80% atau 85 ya. Tapi ketika kalian main sampai 1 day, itu bisa-bisa presentasi profitnya atau keuntungannya bisa turun menjadi entah itu 60% atau 65%. Nah, begitu resikonya. Jadi kita tahu nih, oh iya, ketika kita memilih market 1 jam, 1 menit, 4 jam, kita tahu, ah kalau gue open posisi di sini biasanya resiko bakal begini, begini. Ah, mending nanti gue coba cari lagi market yang searah ya. Jadi gue nanti open posisinya searah. Nah, dari situ presentasi profit kalian atau keuntungan kalian tuh bakalan lebih besar dibandingkan yang tadi market yang beda ya di satu harinya. Ngerti kan dari sini? Nah, jadi kalau ditanya penting apa enggak? Penting banget. Kita kalau nggak ada 1 jam, 4 jam, bayangin nih, market kalau nggak ada time frame nih, kita mau ngelihat, mau riwayat-riwayat 1 jamnya berapa, naik apa enggak, gimana caranya? Ya, cuman mantengin aja candle begitu aja. Ada tuh waktu itu gue aplikasi, gue coba ya. Ini udah diupdate tapi aplikasinya ada pokoknya. Aplikasi A, dia tuh cuma ada di 1 day aja, 24 jam, 24 jam, nggak ada 1 minggu, nggak ada sebulan. Itu gue cuman di situ nggak bisa membaca market, tapi cuma bisa membaca market dalam 24 jam. Jadi 1 minggu gue nggak tahu nih arahnya kemana, sama apa enggak. Jadi itu jarang lah gue trading di situ. Makanya gue cuman paling di 24 jam menurut gue bagus. Gue open posisi tapi enggak berlama-lama banget. Jadi kayak 1 jam, 2 jam, 3 jam udah profit ya udah. Karena berbahaya. Kita nggak tahu nih. Kita main di 1 jam, ternyata 1 hari nih, 1 hari kita main di 1 hari ceritanya. Kita main di 1 hari, terus di 1 minggunya ternyata kita nggak ngerti nih, nggak baca, ibaratnya nggak ngeliat. 1 hari kan naik, pas di 1 minggu ternyata market turun. Nah, berarti di 1 hari ini dia cuman kayak nafas. Awalnya gini ancang-ancang doang, lalu mau ke bawah. Nah, jadi gitu. Jadi kita tahu nih apakah yang di 1 hari ini
naiknya mengkonfirmasi benar-benar di minggu itu ikut naik, atau yang satu hariannya cuman hanya sementara naiknya. Jadi ingat ya, di aset kripto, forex, saham itu ada kenaikan yang sementara, kenaikan yang emang benar-benar naik, dan kenaikan yang cuman hanya nafas aja. Jadi kalau naik sementara tuh cuman kayak gunung. Jadi kayak ngebentuk gunung ke atas, dia turun ke bawah, nanti pun sebaliknya begini. Jadi set 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 gitu. Itu sementara. Tapi kalau yang naiknya benar-benar pasti itu yang naik terus. Ada kan? Yang hijau-hijau naik ke atas. Tapi kalau yang nafas itu yang cuman sementara. Sebentar banget. Jadi dia naik nih. Naik sebentar, lalu turun, naik, tapi dalam garis miring ini turun begini nih. Nih, kalau kalian garis trendline ya. Kalau kalian ngerti gudang garis trendline yang miring ke bawah, itu dia kan dijijak tuh. Nah, itu biasanya marketnya lagi kuat penurunan. Hindari market-market seperti itu, apalagi di trading crypto spot. Karena itu berbahaya buat kalian ya. Jadi dari sini banyak sih sebenarnya kegunaan time frame untuk melihat market, melihat informasi candle hari ini. Nah, informasi itu konfirmasinya. Jadi konfirmasinya begini. Kita main di satu day ya, trading crypto spot khususnya atau futures, dan kita lihat dalam waktu tertentu, kita lihat di satu D-nya ternyata ada sinyal kenaikan yang kuat. Di situ kita nemu konfirmasi ya, sinyal kenaikan. Nah, di situ kita bisa open posisi buy. Kalau dia benar-benar sinyal kenaikan naik, marketnya juga naik. Itu gunanya time frame juga. Jadi kalau time frame-nya di satu D nggak ketemu, kita lihat di 1 jam. 1 jam nggak ketemu, berarti kita lihat di 1 minggu. Nah, kalau di 1 minggu ada sinyal-sinyal kenaikan, ya berarti dia bakal kuat naik ke atas. Cuman mungkin di satu D-nya itu masih kayak turun naik aja. Tapi kalau di satu harinya udah, di 1 minggunya udah mengkonfirmasi, berarti itu bakal kuat ke atas. Itu kalau gua untuk time frame, menggunakan time frame tuh bukan hanya untuk baca market, bukan hanya mengetahui hari ini market naik atau turun, yang kemarin gimana, tapi mengetahui sinyalnya di mana nih. Informasi candle-nya ini hari ini gimana. Nah, hari ini informasi candle kuat apa lemah. Jadi gue posisi hari ini di satu day, 1 hari. Atau gue lihat dong di 1 hari, di time frame 1 hari, gue lihat marketnya ke atas, tapi gue lihat dulu tuh candle-nya ternyata di 1 harinya lemah. Banyak informasi-informasi yang menginformasikan kalau candle hijau ini nggak kuat lagi nih ke atas. Jadi ada beberapa candle nanti yang HD itu bakalan muncul candle merah. Kita nggak bisa memprediksi kapan, tapi kita tahu dia itu akan muncul. Nah, itu caranya trader membaca market, ya. Mengantisipasinya gimana? Ya udah, kita tunggu aja dulu momen yang benar-benar pasti. Karena setiap market itu mempunyai momennya sendiri, mempunyai sinyalnya sendiri. Jadi harus benar-benar belajar ya. Kalau kalian emang ngerasa pusing belajar technical analysis, candlestick, time frame, ya emang pusing, nggak ada yang mudah ya kan. Kalau gampang semua orang di Indonesia juga bisa trading, ya enggak? Ya kan? Kalau bisnis itu gampang semua sukses, semua bisa sukses, ya semua orang pasti bakal bisnis, nggak ada yang kerja. Begitupun sebaliknya, kalau kerja aja bikin orang yang gampang, ibaratnya bikin sukses kayak ya semua yang bisnis ikut kerja aja, ngapain bisnis? Jadi gitu. Jadi semua orang tuh punya perannya masing-masing. Jadi dan punya juga kalau ketika kalian belajar suatu hal dengan konsisten, dengan giat, mau gagal, mau susah, mau puyeng, tapi tetap kalian terabas, itu akhirnya bakal berhasil. Percaya sama gue. Cuman setiap orang beda waktunya. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, lama. Ya itu tergantung diri kalian mau menyerah di awal. Kalau gue ketika gue dulu belajar trading seperti ini, investasi, kalau 4 tahun atau 3 tahun yang lalu gue berhenti, ya kan, tanpa gue merasakan profit konsisten, gue nggak akan dapat apa-apa. Nggak ada gue hari ini yang ngasih tahu ke kalian gimana rasanya pahit manis saat trading kripto atau investasi. Oke, mungkin sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, bisa DM IG gue atau di kolom komentar video ini. Yang mau masuk grup gue gratis DM IG gue. Ya di situ udah ada panduan materi-materi lengkapnya. Atau kalian mau belajar sendiri di YouTube gue sendiri, di playlist ya udah gue sediain. Semua tersedia gratis. Dan terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.